Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Kita familiar dengan kata digital. Kita gunain kamera digital, kita pakai TV digital, segala macam digital, bahkan handphone digital, jam digital, indikator ini digital juga. Digital itu apa sih? Kenapa kita bahas digital? Ya karena agak lucu kita bicara microcontroller, digital elektronik, cuma kita nggak paham digital itu apa. Apa itu bit dan byte? Selamat datang di Digital World. Digital menggambarkan teknologi elektronika saat dia membuat, menyimpan, dan memproses data dalam dua kondisi, positif dan non-positif. Positif biasanya diekspresikan dengan digit 1 atau high, non-positif biasanya dengan digit 0 atau low. Agar kita lebih paham digital itu apa, kita harus bahas tentunya definisi dari biner atau basis 2. 0 itu dia sama dengan low atau off, 1 itu high atau on. Informasi ini disimpan, seperti tadi kita bilang, biasanya itu diekspresikan dalam string 0 dan 1. String itu apa? Ntar kita bahas string itu apa. Jadi, basis 2 ini, anggotanya atau komponennya, elemennya itu cuma 0 dan 1. Karena dia dimulai dari 0, maka dia itu cuma 2 minus 1, basis 2. Nah, biar lebih gampang kita bandingkan dengan bilangan yang biasa kita gunain. Biner atau bin versus desimal. Nah, ini bilangan yang di atas biner, yang bawah desimal. Kalau bilangan desimal atau basis 10, anggotanya dari 0 sampai 9. Ada 10 anggota atau elemen komponen 0, 1, 2, sampai 9. Setelah 9, dia akan masuk ke 1, 0. Atau biasa kita bilang 10. 1, 1, 11, dan seterusnya sampai 19. Nah, kalau biner, komponennya itu cuma 0 dan 1. Jadi setelah 0, 1, lanjut ke 1, 0. Setelah 1, 0, 1, 1, dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud basis 2 dengan basis 10. Selanjutnya, bagaimana kita mengkonversi dari basis 10 angka yang biasa kita kenal ke basis 2? Kenapa? Komputer itu dia nggak kenal basis 10. Kita kasih angka 9, dia bengong. Maksudnya dia bengong kalau kita kasih informasi langsung, dia nggak tahu. Kita kasih 10 itu dianggap 1, 0. 1, 0 itu kalau di transform jadi 2, bukan 10. Nah, untuk itu kita harus tahu deret ini nih. Basis 2 itu adalah yang pertama ini dia nilainya 2 pangkat 0, yang kedua nilainya 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi ini kita harus tahu nih, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 28, 25, 6. Kayaknya familiar ya? Ya familiar lah, itu kan angka kalau kita beli SD card buat handphone tuh memorinya berapa gede, 128 atau 64 atau 32. Ya kenapa angkanya selalu gini? Ya ini karena dia basis 2. Nah ini konversinya, misalkan angka 0 di desimal ditransform jadi 0, angka 1 jadi 1, angka 2 jadi 1, 0, angka 3, 1, 1, angka 4, 1, 0, 0, 5, 1, 0, 1, 1, 1, 0, dan seterusnya. Nanti kenapa saya warna-warnain? Ini ada 2 pangkat 0. Nah, informasi apa yang kita dapat dari 0, 1, 2, 3, 4, dan sampai 8 ini? Begitu kita bilang 2 pangkat 0, artinya kalau kita lihat angka di sini, ini kan kuning berarti ini sama nih. Dia nggak ada 0 di belakang digit pertama karena digitnya cuma 1. Nah, 0 itu artinya itu. Nah, ini 1 maksudnya apa? Ada 1 digit di belakangnya nih. 2 juga ada 2 0 di belakangnya atau 2 digit di belakangnya, dan seterusnya. Habis itu coba kita konversi dari desimal ke biner. Kita kasih contoh, misalkan kita punya angka 100 nih, desimal 100. Angka 100 cepet. Kita mau konversi ke biner. Jadi cara hitungnya begini. 1 dikali 2 pangkat 6 atau 64 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5, 32, 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 4, 16 nya nggak ada, kali 0 berarti 0. Ini pangkat 3, 8, 0 juga. Nah ini ada 4 nih, 1 kali 2 pangkat 2 atau 4, 4 kali 1 sisanya 00. Jadi 64 tambah 32 tambah 4 sama dengan 100. Jadi deretnya atau stringnya 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Binarinya kayak gini, dari kiri ke kanan. Oke, kita lanjut. Nah, kita harus tahu definisi bit dan byte. Jadi ini bit nih, angka 1 atau 010 ini bit. Jadi satu kotak ini, satu angka itu 1 bit. Nah, 1 byte itu ada 8 bit, yang nilainya bisa 0 atau 1. Kalau kita punya byte terdiri dari 8 bit, nyusunnya bagaimana? Nyusunnya begini. Ini yang gede dulu ke yang kecil. Yang gede itu definisinya MSB, most significant
memberikan bit LSB ini yang kanan ini, yang paling ujung. 2 pangkat 0 ini LSB. Kenapa penting? Karena saat kita baca, kita harus definisiin kita mau baca dari MSB atau dari LSB. Misalnya kita mau shift in atau shift out, kita harus bilang dari kiri atau dari kanan. Nah, contoh penggunaan byte itu gimana? Misalnya ini IP address 192.168.01.1. Nah, tiap titik ini memisahkan byte-nya. 192 itu kalau kita konversi, byte-nya seperti ini. 1106 digit di belakangnya. 168 juga gitu. Byte ketiga gini, byte keempat gini. Makanya IP address itu paling gede 255 ya. Kenapa nggak 256? Kan 2 pangkat 8 itu 256. Iya, kan kita mulainya dari 0. Selanjutnya, oh ini cara konversinya. Tadi kan kita konversinya kita kurang-kurang. Nah, ini cara gampang konversinya gimana? Misalnya kita contoh tadi kita punya 192. 192 kita bagi 2. Hasilnya 96. Ada sisanya nggak? Sebagai informasi, ini bilangan bulat atau integer. Artinya kalau bilangan bulat, kita nggak bisa tuh 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Nggak. Dia cuma 1, sisanya 1. Jadi kalau kita bilang 192 bagi 2, hasilnya kebetulan ini bulat, jadi 96, sisanya 0. Kita tulis 0 di sini. Ini bit ke 0. Hasil pembagian 96 itu kita turunin bawah. 96 dibagi 2, hasilnya 48. Ada sisanya nggak? Sisanya 0. Jadi kita tulis 0 di sini, ini bit ke 1. 48 kita turunin lagi ke bawah, kita bagi 2, hasilnya 24. Ada sisanya nggak? Sisanya 0. Kita tulis lagi 0-nya di sini. Ini bit kedua dan seterusnya sampai kita ketemu di sini bit ke-5. 6 bagi 2, hasilnya ganjil 3. Nggak ada sisanya, kita tulis 0 di sini. Bit ke-6-nya kita tulis nih 3 dibagi 2. 3 bagi 2 kan 1. Kenapa? Jadi ini cara ngitungnya 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisa satunya kita tulis di sini, bit ke-6. Bit ke-7-nya 1 dibagi 2 sama dengan berapa? 1 bagi 2 nggak ada setengah dalam bilangan asli. Ini artinya 0 dibagi 2, 0 bagi 2 ya 0, sisanya 1, kita tulis di sini. Ini hasilnya 0, ini 1, bit ke-7. Jadi 192 itu 110000 sampai 8 digit. Nah, 168 juga gitu, cara ngitungnya gitu. Jadi paling gampang gini, kita bagi 2, sisanya kita tulis. Bagi 2, sisanya kita tulis dan seterusnya. Dan dimulai dari bit 0 ke bit 7. Nah, itu kita udah ngitung IP address, kita udah konversi dari desimal ke biner. Habis itu byte itu kita bisa nyimpan apa? Ini kan kita hitung-hitungan aja nih. Kita bisa nyimpan karakter, huruf. Huruf itu kalau kita buka kode ASCII yang kita ketik-ketik ini sebenarnya dikirim code binary, dia kirim angka, dia kirim kode ke komputer. Jadi angka 1 itu bukan dia kirim digit 1 karakter 1, dia kirim angka 1 itu kalau kita lihat di sini 1 itu kode ASCII-nya 49. Nah, coba kita konversi tulisan ini. Apa itu? A-nya huruf besar, spasi, I, T, U, tanda tanya. Kode ASCII-nya seperti ini. Desimal ya nih, 65, 112, 97, dan seterusnya sampai 63. Jadi, satu karakter itu 1 byte. Jadi, kalau kita konversi dari ASCII ke binary, A itu 65, 01117, 111, atau hex code ini 041. Hex code ini basis 16 ya. Jadi dari 0 sampai 9 lanjut A, B, C sampai F. F-nya itu 15. Jadi 0 sampai F. Nah, ini 1 byte. Jadi kalau kita mau nulis tulisan seperti ini, si komputer akan menyimpan dalam 8 byte. Nah, pertanyaannya kalau kita punya memori 1 kilobyte, berarti kita bisa simpan 1000 karakter. Kalau punya 1 mega, ya 1 juta. Nah, ini kalau kita tadi bicara byte sama dengan 8 bit, 1 kilobyte itu 1024 byte. Kenapa nggak 1000? Ya balik lagi, dia itu basis 2. 1024 itu 2 pangkat 10. Kalau mega, jadi 1024 kilobyte, bukan 1000 kilobyte. Nah, ini selanjutnya 1024 mega, 1024 giga, ya tiap ini jaraknya 1024 atau 2 pangkat 10. Nah, makanya 1 mega itu nggak sejuta byte, tapi 1.048.576 byte. Kenapa penting? Nih, saya kasih contoh. Kalau kita klik kanan di File Explorer, hard disk kita klik kanan, kita lihat propertiesnya. Ini membingungkan nggak angka ini? Sebelah kiri, capacity 50 miliar, 685 juta, 14.016 byte. Sebelah kanan 47,2 gigabyte. Kok bisa gini? Ya tadi kan pembagiannya jelas nih. Bagiannya kan dibaginya segini. Nah, makanya jangan bingung. Kenapa ini nggak sinkron? Itu informasinya. Karena dia basis 2. Jadi 2 pangkat 10, 2 pangkat 20, 30, 40. Gampang kan? Tinggal tambahin 10, 10, 10. Next, bit sama byte. Nah, yang relevan sama kita apa? Kalau kita mainan microcontroller, tentu kita bicara integer sebagai basis. Angka yang umum itu integer.
bilangan bulat. Integer itu disimpan dalam 2 byte. Kalau dia punya storage allocation-nya 2 byte, berarti angka yang bisa disimpan adalah 2 pangkat 15 dikurang 1. Kok pangkat 15 nggak pangkat 16? Ini kan ada dari negatif 32.768 ke 32.767. Jadi dia bisa dari negatif ke positif. Positif negatifnya itu ditaruh di mana? Ditaruh di ujung sini. Kalau 1 itu negatif, kalau 0 positif. Angkanya itu sendiri 15 dari sini sampai sini. Jadi 1 nggak dipakai buat informasi, kecuali unsigned integer. Kalau unsigned integer 16 dipakai karena unsigned itu nggak ada nilai negatif. Oh ya, milis kan kita udah bahas tentang milis itu maksimum dia rollover di 65.000 karena dia unsigned integer ini disimpannya di 2 byte. Ini 1 byte 8 bit, ini byte pertama, byte kedua, atau biasa dibilang high byte, low byte. 2 byte ini atau 16 bit dibilang word. Nah, apa yang bahaya di sini? Bukan bahaya sih, caution aja. Oh ya, ini tadi yang 2 byte ini kalau kita gunain Arduino Uno atau ATmega base, karena kenapa? Dia 8 bit, busnya itu lebarnya 8 bit. Kalau kita pakai misalnya MKR, Zero, atau kayaknya SP32 dan sebagainya, itu dia nyimpannya 4 byte atau 32 bit, jadi integernya itu gede. Nah, karena dia nyimpannya di 2 byte, kita harus definisin dia volatile kalau variabel ini nilainya bisa berubah di luar code. Maksudnya di luar code ini misalnya di loop, selagi ada perubahan di luar loop, kita harus definisiin dia sebagai volatile. Bukan function ya, bukan function biasa yang dipanggil dari loop dia balik lagi, enggak. Ini loop jalan, tiba-tiba kita rubah, terus kita panggil nilainya berubah. Kenapa? Misalkan kita pakai interrupt. Kalau kita nggak definisiin dia sebagai volatile, maka nilai ini atau variabel integer ini disimpannya di storage register. Storage register ini kalau kita rubah di luar constructor seperti loop tadi, dia nilainya bisa nggak konsisten. Nggak selalu, cuma bisa. Kalau dia 2 byte berarti si microcontroller ini cuma 8 bit, dia otomatis manggilnya nggak bisa sekali. Dia panggil byte pertama, habis itu dia panggil byte kedua. Nah, pertanyaannya, kalau yang pertama dipanggil, terus kita interrupt di sana, interruptnya selesai, balik lagi, terus kita panggil yang kedua, kira-kira variabelnya acak adut nggak? Makanya untuk menghindari itu, qualifiernya kita definisin sebagai volatile. Caranya gimana? Biasanya di depan tuh volatile integer, baru nama variabelnya apa. Kenapa kita harus definisiin variabel itu volatile, global variable, kalau kita gunain interrupt? Ini contohnya, misalkan kita bikin integer di global variable, dia kambing kasih 0, volatile bebek 0, void ASR kita rubah jadi 1, bebek 1, apa yang terjadi? Cobain aja, ditekan tombolnya, apa yang terjadi? Ini keluarnya 0 apa keluarnya 1? Tadi kita udah tulisan apa itu pakai 8 byte, terus kita juga udah ngitung-ngitung integer segala macem. Nah, sekarang selanjutnya apa? Bit sama byte ini biasanya digunain saat kita komunikasi serial. Ini bisa ke serial monitor, bisa kita kirim data lewat internet. Nah, itu internet itu serial communication. Pakai Ethernet, pakai apa? Atau kita baca misalnya nih. Nah, ini umum nih. Sering orang pakai ini, shift register. Ini kan ada LED nih, ada 8 biji. Kalau kita nggak pakai shift register, berarti kita blok 8 pin di sini. Nah, habis dong pinnya. Kalau kita punya ada 16 LED, waduh, banyak. Ini bisa LED kita ganti relay atau apa. Byte-nya yang kita kirim. Jadi nggak pin 1 high, pin 1 low, nggak. Kita segelondongan itu 1 byte kita kirim. 8 bit nih kita kirim, misalnya kita bilang LED 1 nyala, LED 2 mati, LED 3 nyala, berarti 1, 0, 1, dan seterusnya. Kita susun byte-nya berapa. Mau dari MSB atau dari LSB, terserah. Ntar baru kita kirim beritanya, misalkan kita bilang shift out atau kita kerjain manual. Harusnya kita pakai 8 pin buat drive 8 LED, pakai shift register ini cuma 3 itu apa? LED, data, sama clock. Oh, ini kayaknya pakai SPI nih. Data ini kirim keluar, clock itu buat clockingnya. Clocking itu apa? Ntar saya jelasin. Sebenarnya saya mau bikin video tentang serial communication, cuma kasih intro aja dikit. Contoh berikutnya, temperatur sensor biasanya colokin pakai thermocouple, ada kabel lagi. Max 6675 ini bisa ngukur sampai 1024 derajat. LSB-nya itu 0,25 derajat atau 1/4 derajat Celcius. Jadi kalau outputnya itu 1024 derajat Celcius maksimum, berarti output maksimumnya itu 4096. 4096 LSB itu berapa bit? 12 bit. Max 6675 ini cara kerjanya, temperatur sensornya kita nyalain, kita kasih power, maka temperatur yang diukur itu akan dikonversi, ini digital analog converter ya. Jadi dikonversi dari voltase, habis itu dia jadiin digital.
Misalnya dapatnya 1 derajat, berarti 100. Kenapa 100? Karena satu LSB-nya itu 1/4 derajat Celcius, 0,25. Nah, kalau di sini buat angka 4096 itu dia perlu 12 bit. Jadi dari sini 14 sampai ke 3. Nah, ini strukturnya gini, dia kirim 16 bit, tapi yang kita butuhin cuma yang ini aja nih, 14 sampai 3. Sisanya informasi tambahan. Ini kalau yang kedua ini status, misalnya kita colokin ke microcontroller, tapi ininya nggak kita pasang nih, sensornya nggak kita pasang, nggak ada nilainya. Nah, ini dia kasih status high di sini 1. Kalau di sini 1, berarti nilainya berapa nih? Ini kan otomatis kosong semua, dapat sini 1. 1 berarti 100. Jadi 4, dapat nilai 4, dia bilang nih sensornya nggak pasang. Nah, habis itu ini device ID. Mungkin nih kalau kita bisa gunain beberapa device, saya juga nggak paham nih gunanya seperti apa. State saya juga nggak tahu nih gunanya apa. Yang saya tahu, oke, ini saya tahu, bit kedua ini saya tahu, bit 3 sampai 14 saya tahu, yang 15 ini dummies, nilainya selalu 0. Nah, kenapa dia perlu dummies? Karena dia perlu ngirim 16 bit atau 2 byte. Cara ngirimnya gimana? Ini kita kan punya 3 pin tadi. SO, kalau kita lihat di sini, ya kurang lebih sama lah. Ini data SO di sini, slave out. Nah, ini kan dia kirim dari sensor ke Arduino. Kalau yang ini dari Arduino ke shift register. Jadi ini kebalikannya. Jalur datanya sama, jalur data, habis itu clock sama latch. Jadi cara kerjanya gini. Defaultnya CS pin ini high. Saat dia high, sensor ini dari thermocouple-nya dia masukin voltase ke sini, dia baca di analog digital converter ini. Dia convert nilainya 30 derajat. Oh, berarti dapat angkanya 30 kali 4 berarti 120. Nah, dia dapat informasi, dia convert terus di sini. Begitu chip select-nya kita set low, dia berhenti konversi. Data terakhirnya itu dipakai buat kirim. Oh, kalau CS-nya ini low, saya berhenti konversi dan saya siap-siap kirim. Nah, bitnya kan ada 16 nih, dari 15 ke 0. Gimana cara ngirim bitnya? Pertama, dari Arduino di pin SCK ini serial clock, kita setnya awalnya ini low. Jadi saat kita di setup, kita bikin SCK-nya low, CS-nya high. SCK ini timer clock, fluktuatif, naik turun atau osilasi. Terus kita set high. Di SO pin kita baca digital read. Digital read dapat berapa? Dapat 1. Berarti bit ke-15-nya high atau 1. Dia catat, oh, ke-15 1. Geser 1. Atau kalau dari kiri geser 14. Selanjutnya dia turunnya lagi loh. Nah, di sini dia high lagi. Begitu dia kasih set high, dia baca nih di digital read lagi. Ini bit ke-14. Ternyata di sini bit 14-nya 0. Nah, udah 0. Berarti bit 14 0, terus clocknya di low lagi. Begitu dia high, dia loncat ke bit ke-13 dan seterusnya. Jadi cara bacanya gitu. Jadi gunanya clock sama SO sama CS itu gunanya gitu. CS ini chip select, berarti kalau kita set low otomatis siap-siap si Max 6675-nya nih ngirim informasi. Nah, ini namanya SPI, Serial Peripheral Interface ya. Nanti kita bahas tuntas serial communication. Ini sebagai intro aja kenapa kita perlu digital. Jadi kita cara bacanya itu tinggal kita digital read. Tapi kan kita harus tahu ini 15, 14, 13, 12 dan sampai 0. Gimana? Pakai for loop aja. For I sama dengan 15 sampai I sama dengan 0, SCK high, baca, digital read SO, habis itu kita set low, udah putar lagi ke loop berikutnya, set high, baca, set low, set high, baca, set low. Gitu aja, itu gunanya clock. Nah, ini prosesnya berapa lama? Cepet banget, 1 nanosecond. Bisa baca di si Max 6675 ini, datasheetnya cepat banget. Nah, ini contoh serial communication. Tadi kan dari device, ini mungkin komunikasi RS232 atau apalah yang ada TX RX-nya. Ini sama, bit 0, bit 1, bit 3. Nah, data naik turunnya ini pakai clock ini, clock high, clock low, segala macam. Nah, ini contohnya, misalkan kita mau ngirim karakter huruf S besar atau heksanya 53, caranya gimana? Caranya gini, binary-nya S itu 1100101010. Nah, gimana cara kirimnya? Ya udah, pertama idle dulu di down flank, begitu di bawah kita kasih datanya 1, nah dia dapat, berarti si penerimanya dapat 1. Habis itu kita high lagi, ya kayak gitu, high low. Jadi ada dua, ada dia ngambil datanya itu saat turun, ada saat naik. Jadi prinsip cara kerjanya gitu, kita rubah clocknya naik turun, di antaranya, di intervalnya kita baca digital read. Gitu aja caranya, cuma prosesnya cepat banget. Kebayang nggak kalau kita kasih baud rate misalnya 9600 bit bagi 8 ya sekitar 1000 byte per detik. 1000 byte per detik itu 1000 karakter per detik. Nah, kalau kita lihat nih Ethernet gigabit per second, gigabit per second itu 125 juta byte per detik. Kalau kita kirim di 4 kabel ini, waduh, berapa buku bisa kita kirim dalam waktu sedetik. Jadi digital itu seperti itu.
Kita akan banyak berurusan dengan binary, hexa mungkin dikit. Yang pasti kita akan berurusan dengan binary. Rencananya ke depan saya mau pakai ini sih, Max 6675 ini buat baca temperatur. Mungkin juga kita pakai misalkan kayak buat data communication, misalnya pakai wifi atau pakai wireless LoRa atau apa segala macam. Itu serial semua. Ethernet itu semua serial. Bahkan USB itu universal serial bus. Jadi serial juga. Ntar kita jelasin serial itu apa. Jadi itu aja. Kalau ada penjelasan saya yang kurang pas, ada yang keliru, tolong dikoreksi, tolong tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.